Selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih dapat menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita. Kita bersyukur karena pagi ini dalam kesejukannya telah menuntun dan mengantar kita untuk bangun dari istirahat kita, dari tidur kita, dan menyambut hari ini dengan sukacita. Namun terkadang tidak mudah bagi kita untuk bisa menikmati hari ini dalam sebuah keutuhan. Oleh karena ada banyak hal yang menjadi hambatan. Namun, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita serahkan semua itu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi ini. Mari Oma dan Opa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi yang indah ini telah Tuhan anugerahkan kepada kami kehidupan dan kesehatan. Kami dapat menikmati kesejukan pagi dengan segala warna-warni yang kami jumpai di dalamnya. Kami mau mengisi hari-hari ini dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam seluruh keberadaan kami, selaku kaum usia indah, kami mau menjalani hari-hari kami dalam terang cinta kasih Tuhan. Sehingga hari-hari itu menjadi hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan dan justru mendatangkan sukacita bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau merendah karya di hari ini. Kami mau merajut asa di hari ini. Dan karena itu tuntun kami Tuhan. Biarlah oleh kebenaran firman Tuhan, kami semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sekaligus juga di dalam nama Yesus kami memohon, tuntun dan berkatilah kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya saat firman-Mu disampaikan, kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Demikian Oma dan Opa firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika dulu kita muda, ketika dulu kita masih punya kekuatan, punya energi yang cukup, maka kita seringkali merasa sulit untuk menuangkan segala ide dan kreativitas kita. Mengingat waktu yang dimiliki tidak cukup panjang buat kita. Kita masih ingin berbuat ini, masih berbuat itu, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Bahkan tidak jarang ketika kita masih muda, kita begitu energi, begitu punya kekuatan, begitu punya kemampuan. Ada banyak hal bisa kita lakukan dan kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Selesai ini kita lanjutkan ini, selesai ini kita lanjutkan ini, dan seterusnya. Kita punya kekuatan yang luar biasa, kita punya energi yang luar biasa.
yang pada akhirnya kekuatan dan energi itu bisa kita curahkan lewat aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi berbeda ketika usia kita semakin hari semakin bertambah, yang ada bukan lagi mimpi untuk mengerjakan ini dan itu. Yang ada bukan lagi impian untuk dapat mengerjakan berbagai pekerjaan dalam satu waktu bersamaan. Yang ada adalah kita untuk mengurus diri sendiri saja kesulitan. Kita kesulitan untuk merawat diri sendiri. Kita kesulitan untuk menjaga dan mungkin juga merawat tempat tinggal kita. Karena energi kita sudah mulai terbatas. Kekuatan kita sudah mulai berkurang. Namun, inilah yang diingatkan kepada kita. Ketika kekuatan kita sudah mulai terbatas, energi kita sudah mulai terbatas, produktivitas kita sudah mulai berkurang, kita masih ingin mengerjakan ini dan itu. Kita masih ingin merawat ini dan itu. Kita masih ingin memelihara ini dan itu. Oma dan opa yang Tuhan kasihi, pemazmur berkata kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak punya A, kita tidak memiliki B, kita tidak memiliki C. Kekuatan terbatas, kemampuan terbatas. Tapi kita masih punya Tuhan. Cukup itu buat kita. Ketika energi kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi kita masih punya Tuhan. Itu sudah cukup buat kita, Oma dan Opa. Itu sudah cukup bagi kita selaku kaum usia indah. Yang artinya kita mengakui dan menyadari, di balik keterbatasan kita, di balik kelemahan kita, masih ada Allah yang akan menguatkan kita. Masih ada Allah yang akan menopang kita. Dan kalau kita di tengah keterbatasan itu masih bisa beraktivitas, tetap harus disyukuri. Tetap harus disyukuri. Tetap harus dinikmati. Sekalipun apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu tidak persis sama ketika kita masih muda. Namun kalau masih bisa sama seperti kita masih muda, seperti waktu muda dulu, itu jauh harus lebih membuat kita hidup dalam ucapan syukur. Karena apa? Banyak orang yang mungkin bukan hanya seusia kita, di usia indah, sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Karena penyakit, karena keterbatasan fisik lainnya. Tapi kita masih bisa mengerjakan, merawat tanaman, mungkin merawat kebun, menyapu halaman. Itu buat kita harus disyukuri, Oma dan Opa. Terlebih Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Dikatakan oleh pemazmur, ketika kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Dia, dikatakan oleh pemazmur, dan Ia akan bertindak. Artinya, kalau kita sudah menggantungkan seluruh keberadaan kita, seluruh keterbatasan kita di usia senja ini kepada Tuhan, maka bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang pasrah begitu saja. Tetapi Allah sendiri yang pada akhirnya akan bertindak ketika kita menyerahkan kepada Dia. Yang kadang tidak menjadi bagian hidup kita adalah kita mencoba memaksakan diri. Mencoba kita mengupayakan sekuat mungkin untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Padahal kita sudah tidak mampu. Kita sudah tidak bisa. Kenapa ketika kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak bisa, kita tidak sandarkan saja kepada Tuhan. Kita tidak gantungkan saja kepada Tuhan. Karena ketika kita mencoba memaksakan diri kita untuk melakukan ini dan itu, Tuhan sengaja membiarkan kita, Oma dan Opa, untuk melihat kita seberapa jauh kita mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Seberapa kita bisa mengandalkan kehebatan kita sendiri. Tuhan akan membiarkan kita untuk menguji kekuatan dan kemampuan kita.
karena kita tidak mengandalkan Dia, tetapi mengandalkan diri sendiri. Namun sebaliknya, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, jika kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya kita tinggal katakan kepada Tuhan, kemampuan saya cuma segini, Tuhan. Kekuatan saya cuma sampai di titik ini, Tuhan. Saya lakukan ini. Dan Tuhan pasti akan bertindak untuk kita bisa menyelesaikan, bahkan melanjutkan apa yang mungkin tertunda saat kita mengerjakannya. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari seorang Oliver Wendell Holmes. Di usia yang ke-91 tahun, Oliver Wendell Holmes masih tetap mengerjakan hal-hal yang menjadi perkara-perkara di pengadilan. Dia masih berusaha untuk membaca perkara-perkara itu, lalu kemudian memberikan kesimpulan dan memutus perkara. Sampai sekali waktu, Presiden Roosevelt menjumpai dia dan bertanya, "Bapak Holmes, mengapa sampai usia 91 tahun Anda masih mengerjakan ini? Bukankah seharusnya Anda pensiun dan meninggalkan kursi pengadilan? Tidak perlu lagi membaca perkara-perkara, lalu kemudian mengambil kesimpulan dan memutuskannya, serta menyerahkan perkara itu kepada hakim." Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertanyaan Roosevelt dijawab sederhana oleh Holmes. "Bapak Presiden, saya hanya butuh mengasah pikiran saya." Artinya, membaca setiap perkara lalu kemudian mengambil kesimpulan adalah upaya untuk tetap menjaga pikirannya tetap konsisten. Upaya agar tetap dapat menjaga pikirannya konstan, tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat menurunkan kemampuannya sebagai seorang pengadil, sebagai seorang penuntut umum, sebagai seorang ahli hukum. Demikian pula kita, Oma dan Opa. Kalau hari ini kita bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu, mari kita syukuri bahwa itu adalah dalam rangka mengasah kekuatan kemampuan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah lemah, supaya tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Tetapi dengan kita melakukan ini dan itu, sesungguhnya kita mengasah keterampilan kita agar tidak menjadi pupus sedemikian cepat. Kita mengasah keterampilan kita supaya tidak menjadi hilang dengan begitu cepatnya. Kalau Oliver Wendell Holmes membaca naskah-naskah, tulisan-tulisan dalam rangka ia mengasah pikirannya, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama. Banyak hal kita bisa baca, banyak hal bisa kita lakukan ini dan itu, supaya kita bisa kemudian, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bisa mengasah kemampuan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita percaya Tuhan bukan hanya akan menolong, Tuhan bukan hanya akan memampukan kita, tetapi juga Tuhan akan menguatkan kita untuk kita dapat mengasah pikiran kita. Jadi kalau sekarang kita bertanya, saya sudah lansia, apa yang bisa saya lakukan? Maka Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan pasti menyempurnakan. Amin.